Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih punya masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya juga tidak terlepas dari konflik. Selamat malam, Rani Zamala. Selamat malam, Kak. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih kembali. Pernah punya konflik sama siapa, Rani? Kalau untuk konflik semua orang pasti punya lah, manusiawi. Cuman kalau untuk di sini Rani pengen sharing aja tentang keluarga. Karena ya hubungan yang gak jauh kan keluarga dulu terutama. Konfliknya mungkin karena sekarang pekerjaan Rani di sini, Rani jauh dari keluarga, jadi tulang punggung itu udah pasti. Cuman Rani kan anak ke-4 dari 6 bersaudara. Otomatis Rani punya 3 kakak yang udah dewasa. Nah, semua tumpuan hidup itu ada di Rani. Nah, entah itu masalah ekonomi ataupun hal-hal lainnya. Nah, terkadang Rani ada di posisi yang lagi down. Gitu. Rani pengen minta tolong sama saudara juga nggak bisa karena terkadang kan kamu udah bintang, kamu udah ini, jadi ya kan harus kamu gitu. Jadi kadang bebannya di situ sih. Akhirnya cara penyelesaiannya seperti apa? Ya mungkin salah satu dari kedua pihak harus ngalah sih. Iya, karena kalau ego ketemu ego kan agak susah tuh, Kak. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu sama sekali. Jadi itu sebenarnya. Iya. Konflik sama keluarga yang paling penting adalah mengutamakan kekeluargaan itu. Iya, Akhirnya ya betul. udah bersikap untuk mengalah. Betul sekali. Baik, Rani terima kasih banyak. Terima kasih. Dan kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku tidak bisa bahagia karena perbuatan orang tuanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rahma. Nggak bisa, Mbak. Aku nggak mau, Mas. Aku maunya Nggak ditemenin bisa, sama bos aku. Nggak tetap mau. nggak bisa. Saya nggak mau masuk. Peraturan. Saya nggak mau masuk kalau saya nggak ditemenin sama bos saya. Saya harus sama bos saya di dalam. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Pokoknya kalau bos saya tidak ikut masuk, bos saya harus masuk di dalam. Ran, tolong bantuin Nggak, Ran. saya tidak mau. Saya tidak mau masuk kalau tidak ada bos saya di dalam. Mangga yuk. Kenapa Bang Oji? Ini dia minta berdua masuknya. Sedangkan Saya ini nggak kan mau, peraturan Mas. cuma Mbak. Bos saya Partisipan harus kita ikut siapa masuk. sebenarnya? Saya nggak mau masuk kalau tidak bersama Mbak bos Rahma saya. yang mana? Yang kita kasih nama samaran Mbak Rahma yang mana? Saya. Yang ini? Iya. Dia minta sama Bisa. bosnya. Oh, Saya nggak mau kalau nggak sama bos saya. ini mboknya Iya. di rumah. Iya. Bos saya harus ikut di dalam. Saya nggak mau kalau nggak apa-apa. Masuk Gua harus sendiri ikut. aja nggak apa-apa? Iya. Nggak mau. Nggak apa-apa. Gua harus Biar ikut. nunggu aja kali Nggak ya. mau. Ya Saya udah, nggak ya mau udah, ya udah masuk. gini. Ya udah, dia udah kalau misalnya emang lebih nyaman kalau masuk berdua, dua-duanya masuk, silakan dipakai dulu maskernya ya, Mbak ya. Ya udah. Ya Ibu. Mbak boleh ini. masuk. Boleh duluan aja. Ya, boleh masuk. duluan. Tapi bos saya masuk ya. Iya, nanti. Saya jamin. Ayo, Ya, sama saya. Ayo. dipakein ininya ya Bang Oji, tolong, makasih. Silakan duduk sebelah sini Mbak, silakan sebelah sana. Oke, silakan duduk, Mbak Rahma. Sebelah sana lagi. Iya. Aduh, selamat malam Mbak Rahma. Malam. Jadi tadi siapa sebenarnya? Itu mbak saya. Mbok di rumah? Iya, yang merawat saya dari kecil. Oh, oke. Nah, ini benar katanya ada masalah sama ayah sendiri. Iya. Gimana Saya ceritanya? ingin tahu. Jadi ayah yang di rumah itu adalah ayah angkat saya. Dan saya ingin menikah, Mas. Saya ingin menikah dan ayah saya tidak mau untuk mewalikan karena ayah angkat saya. Dan ayah angkat saya tidak mau berbicara di mana orang tua kandung saya yang sebenarnya. Tahan di situ sebentar. Ada. Ibu duduk dulu silakan, Ibu. Ibu duduk sebelah sini ya. Duduk sebelah sini. Silakan Ibu duduk sebelah sini. Mas semuanya. Oh, jadi ini saya ulang sedikit ya. Ayah angkatnya tidak mau menikahkan atau menjadi wali. Oke, lalu Ya saya kan harus menikah ya Mas, dan saya harus diwalikan oleh orang tua saya sendiri. orang tuanya di mana? Ayah angkat saya tidak mau kasih tahu di mana orang tua saya yang sebenarnya masih hidup atau sudah meninggal. Kalaupun sudah meninggal, saya ingin datang ke makamnya, karena saya kan harus
ada wali, Mas. Dan saya tidak mau pakai wali hakim. Sudah ditanya tapi nggak mau ngasih tahu di mana. Tidak. Alasannya apa? Ya papa cuma gitu aja. Papa cuma bilang ingin saya diwalikan hakim aja. Tapi Mbak Rahma nggak mau. Nggak mau. Karena kan dalam agama tidak boleh, Mas. Oke. Nah ini malam hari ini tadi masuk ke dalam studio. Kenapa ngotot mempertahankan harus ditemenin sama mboknya? Karena saya dari kecil, dari usia 2 tahun diurus oleh Mbok. Mbok ini yang bekerja di rumah? Iya, karena mama angkat saya sudah meninggal dari saya kecil. Oh, Mbok tahu soal Rahma ini anak angkatnya? Tahu. Oke. Nah, sampai sekarang belum tahu keberadaan ayahnya. Belum, masih ada atau enggak gitu. Belum, karena papa tidak mau cerita sama saya. Dan rencananya mau menikah dalam waktu dekat. Iya. Oke. Nah, kenapa enggak ayah angkatnya yang mewalikan untuk Karena bukan menikahkan? ayah kandung saya kan, Mas. Dalam agama kan harus dengan ayah kandung atau wali hakim. Iya sih, ya betul. Oke baik, Mbak Rahma, harapannya apa sebenarnya datang ke sini? Saya hanya ingin papa angkat saya jujur di mana orang tua saya. Kalaupun masih hidup, di mana alamatnya, dan saya ingin datang. Saya ingin minta restu kepadanya. Dan kalaupun memang sudah meninggal, saya ingin datang ke makamnya. Itu saja. Oke, mudah-mudahan kita akan dapat jawaban dari semua pertanyaannya ya. Ya. Kami akan ajak Mbak Rahma untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rahma dengan tanggal lahir 4 Desember 1993 dan mendiami nomor rumah 8. Sosok yang penuh ambisi dan juga tidak mudah menyerah. Saya melihat adanya kejadian masa lalu yang sangat tragis. Sampai saat ini, kehidupannya selalu penuh dengan penderitaan. Saya merasakan adanya sesuatu yang sangat besar yang belum ia rasakan. Hal ini bisa berujung dengan kebahagiaan atau juga kesedihan. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Baik, yang Mbak Rahma. Saya. Oke. Mbak Rahma lahir di tanggal 4 di bulan 12, kemudian 1993 dan nomor rumah 8. Iya. Rahma ini ingin menikah, tapi memang dia tinggal bersama ayah angkatnya. Ayah angkatnya tidak mau memberitahu di mana keberadaan ayah kandungnya. Dan malam hari ini dia datang sebenarnya sendiri, tapi nggak mau masuk studio tanpa ditemani oleh mboknya. Mboknya ini yang merawatnya dari kecil, yang kerja di rumah, dan mungkin hubungannya sudah dekat, maka tidak nyaman kalau dia datang sendiri. Makanya hari ini datang ke Menembus Mata Batin ingin tahu sebenarnya di mana sih keberadaan ayahnya, apakah masih ada atau enggak, dan kenapa ayah angkatnya tidak mau beritahu Iya. mana sebenarnya ayah kandungnya. Oke, baik. Satu persatu saya bedah ya. Pertama, saya merasakan Mbak Rahma ini ayahnya masih ada. Masih ada. Masih ada. Oke. Still alive. Gitu. Selama ini kenapa disembunyikan oleh ayah angkatnya, Roy? Mungkin ada satu alasan dan disembunyikan seperti itu karena tapi ada perjanjian tampaknya di sini. Kalau saya melihat dalam mata batin saya, tampaknya di sini ada perjanjian A dan B. Iya. Kenapa dia berada di sini dan tidak bisa melihat ayah kandungnya? Saya masih merasakan ada sebuah rahasia besar yang disembunyikan. Itu yang saya rasakan di kepala saya. Dan di batin saya merasa bahwa kok firasat saya kok bilang gini ya. Orang-orang yang di sekelilingnya itu
ada ikatan batin ya. Gitu, saya jadi kayak ngerasa, saya ngerasa apa jangan-jangan, dan apa jangan-jangan. Seperti itu. Oh, ada misteri yang belum Ada terungkap kayak ya? misteri gitu loh. Itu yang bisa saya tangkap sih sebenarnya. Selama ini pernah nanya nggak ibu kandungnya ada di mana? Saya diurus sama Mbok dari usia 2 tahun. Mbok tahu? Enggak, Dok. Enggak. Ibu nggak tahu. Tapi Mbok bilang sama aku, jujur sama aku kalau memang Mbok tahu sesuatu. Mbok datang ke rumah papamu. Kamu udah 3 bulan, Dok. Jadi Mbok cuma ngerawat kamu dari kamu bayi. Oke. Jadi gimana? 3 bulan? 3 bulan. Mbok pasti tahu sesuatu, Mbok jujur sama Dari aku. kecil dong berarti tahu Dari ya. bayi saya ngerawat. Mbok nggak mungkin nggak tahu sesuatu, Mbok pasti tahu kan. Waktu itu gimana ceritanya Nggak bisa tahu, tinggal Mbak. sama ayah angkatnya nih? Gimana awalnya? Apakah ketemu atau itu diangkat Saya anak? tahu kalau keluarga itu membutuhkan pengasuh bayi. Ah, Kebetulan saya sedang nganggur, jadi saya ngelamar untuk pengasuh bayi itu aja. oh, dan sampai sekarang ibu yang Sampai ngasuh sekarang ya, saya Rahma. ngasuh Rahma. Oke. gitu ya. Saya melihat dalam mata batin saya dan saya mencium aroma antara kedekatan yang ya mungkin juga sudah bersatu ya. Karena kan dari kecil diurusin lalu Dari 3 bulan? Dari 3 bulan. Saya merasakan dari aroma yang saya cium, mboknya punya ikatan kuat, ikatan batin yang sangat kuat. Artinya mbok ini juga bisa jadi juru kunci buat kita semuanya. Sebenarnya tahu satu. No. Mboknya tertutup sekarang tiba-tiba. Kalau saya Mbok jujur sama Rama. ada di tengah-tengah mereka. Kamu harus percaya sama Mbok. Mbok kenapa sih nggak jujur sama aku? Semua buat Mas tolong Nggak, aku. maksud saya batuk tadi. Maaf. Aku mau tahu, Mas tolong aku. Tangannya Mbok mana? Tangannya kamu mana? Kamu sayang banget sama Mbok ya? Sama. Mbok juga sayang banget nih sama kamu. karena saya ngerawat dia dari kecil. Saya merasakan, jujur terus terang saya harus bongkar ini, maafkan saya Mbok. Ada rahasia yang Mbok rahasiain. Apa rahasia yang disimpan sebenarnya, Mbok? Kenapa Mbok takut? Enggak. Kenapa Mbok takut? Saya cuma Mbok Aku ini tahu baik. Mbok. Saya Aku cuma tahu Mbok sedih takut kamu- sekarang. Saya cuma sedih karena kamu mau menikah. Mbok pasti tahu sesuatu. Saya bahagia kamu mau menikah itu aja. Bohong, Mbok pasti tahu sesuatu kan? enggak. Kenapa Mbok nggak mau jujur sama aku? Aku tahu Mbok seperti apa. Dan sekarang Mbok sangat ketakutan. Iya. Mau cuma bahagia kamu mau menikah itu aja. Oke. Hubungan mereka dalam ini lihat nih baik. Tangan saya bersatu dengan mereka bertiga. Saya merasa mereka itu benar-benar saling menyayangi. Saya juga timbul pertanyaan-pertanyaan di otak saya yang mungkin ingin saya tanyakan sebenarnya. Tapi saya nggak tahu akan mengaku atau tidak, atau bisa memberitahu atau tidak, atau jujur atau tidak. Karena saya merasakan dari ikatan tangan ini sangat kuat sekali dan saya langsung terbawa di memori yang sangat kelam sekali. Menurut kamu, Roy, yang tahu permasalahan ini hanya mboknya atau ada saksi kunci lainnya yang mengetahui permasalahan soal Rahma? Saya melihat ada saksi kunci lainnya yang menjadi teka-tekinya Rahma selain Mbok. Tapi Mbok, saya melihat dari mata batin saya, Mbok. Mbok nggak berani lihat saya ya. Mbok jujur Mbok, Mbok tahu apa? Mbok, saya merasa semakin kamu seperti itu, Iya, aku tahu Mbok seperti ketakutan. Mbok nggak biasanya seperti ini. Mbok sama tahu. Rahma, listen to me, Rahma. Kamu tahu Mbok kan dari
Dari kecil sampai besar. Gestur, tubuh, dan mata. Pernah seperti ini nggak? Enggak. Aku merasakan Mbok ini lagi ketakutan. Saya mau nanya nih satu. Mbok, ayahnya tahu di mana? Ayah angkatnya Rahma? Ayah kandungnya. Enggak. Kalau ayah angkatnya ada di mana tahu? Ayah ada. Dia tahu ayah Ada. angkatnya. Ada. Bisa ditelepon nggak? Papa bisa? Ya, kamu punya nomor telepon papa kamu? Bisa? Boleh. Mungkin HM. lebih jelasnya Biar ditanya kita ke dengar dia papanya. telepon. Kita mau tanya ke Roy, tanya tentang sebenarnya benar atau enggak ayah kandungnya Rahma masih ada. Iya. Sebenarnya ayah kandungnya, nggak maksudnya kita nelpon siapa nih sebenarnya? Ayahnya, ayah angkatnya. Ayah angkatnya kan. Kita coba telepon ayah angkatnya. Saya akan coba telepon, tapi nggak tahu ya Papa mau datang atau tidak. Karena Coba. Kita nomornya berapa? Minus. Mbok, saya punya mata dan saya punya pikiran yang bisa membaca. Mbok terlihat mengelak terus ketika saya melihat Mbok. Seperti ada yang ditutupin ya. Nanti saya akan gali lebih dalam, Mbok. Oke, kalau misalnya emang salah satu saksi kunci yang tahu ini adalah ayah angkatnya, coba ditelepon, diminta datang aja. saya coba ya Mas, Papa mau datang atau silakan tidak? pakai speakerphone aja. Ya, kasih speakerphone buat kita semua. Ke studio IBN. Halo Pak. Ya, Papa lagi di Papa, aku lagi di Antv. Papa bisa jemput aku nggak? di Antv. Ngapain kamu di Antv? Iya, Papa jemput aku dulu aja ke sini di Antv. Ya, ya. Tunggu sebentar ya, tunggu di sana. Aku tunggu ya, Pak. Oke, Bapak berangkat ya. Iya, di ya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Hati-hati, Pak. Jangan buru-buru. Ntar tabrakan. Takut kan apa nih? Tiba-tiba kaget. Bisa Papaku. dijemput atau enggak? Iya. Iya, pasti langsung Terus di jalan mengkhawatirkan sih. Iya. gimana? Iya sih, tiba-tiba dengar ada apa nih ya? Jung gitu. Tapi kelihatannya ayahnya sayang ya. Maksudnya deket gitu hubungannya Siapa nih? antara ayah angkatnya dengan Rahma. Oh iya dong, pasti. Kalau kamu dengar dari suaranya seperti apa? Hubungannya emang cukup deket ya, Roy? Hubungannya cukup dekat sekali dan mengayomi. Hmm. Mengayomi. Tapi saya penasaran nih, Mbok. Mbok nggak bisa lepas dari tatapan saya, Mbok. Mbok, coba tatap mata Roy. Mbok, itu ibu kandungnya ya ternyata. Bo, kenapa seperti menutupi sesuatu? Mbok kenapa nangis? Mbok jangan nangis. Mas, cukup, Mas. Ada rahasia yang nggak diungkap ya sebenarnya. Karena Mbok nggak pernah bersedih di depan Mama aku. sedih, dia mau nikah tapi nggak ketemu sama Mbok nggak pernah menangis di depan aku. Cukup ya, Mas. Mbok jangan Baik. nangis. Dia cuma ingin menikah, ingin diwalikan itu aja. Ya kan pasti menyedihkan kalau jangan Mbok tahu sebenarnya di mana nangis. keberadaan ayah kandungnya. Saya nggak tahu ayah Dia kandungnya mau di mana. menikah tapi nggak Saya dikasih nggak tahu tahu dan ayah nggak tahu kandungnya di di mana mana. keberadaan ayahnya. Saya nggak tahu. Beneran Mbok Mbok tahu nggak tahu. sesuatu? Saya nggak tahu. Mbok jujur sama aku. Enggak, sayang. Kita tunggu papa kamu ya. Kita tunggu papa kamu. Sebentar Mbok papa kalau kamu tahu datang. sesuatu, Mbok tahu Papa nggak akan cerita apa-apa sama Udah sampai. aku. Kita Cepet tunggu ya. papa kamu sebentar ya, Nak. Coba kita tunggu ketemu papa Papa ya, sebentar Papa kamu. Rencananya menikah di tanggal berapa? Iya, dipasangin audio aja sama maskernya. 1 bulan Pakai clip on. dari Makasih sekarang. Mas Don. 1 bulan dari sekarang ya. Kita harus selesaikan teka-teki misteri ini sebelum pernikahan kamu ya. Iya karena ayah angkatnya nggak bisa nikahin kalau ayah kandungnya sebenarnya masih ada. Iya benar. Ayah kandungnya masih ada. Ayah angkatnya nggak mau ngasih tahu sebenarnya masih Papa hidup nggak atau mau enggak. kasih tahu. Papanya nggak mau ngasih tahu di mana juga. Sebetulnya papanya sudah merelakan dia menikah dengan wali hakim, Mas. Tapi dia tetap kekeh mau cari bapak kandung. Karena dalam agama tidak boleh, Mbok. Mbok tahu itu kan? Mbok kan ngajarin itu dari kecil sama aku. Ya kecuali Mbok ayah ngajarin agama kandungnya dari yang kecil sama bilang dan aku. merelakan itu. Ya, kita tunggu bapak kamu. Bo, menyimpan rahasia banyak ya. Saya akan jadi... Bapak silakan duduk sebelah sini Pak. Oh iya.
silakan duduk. Wih, makasih. Udah pakai clip on? Maras, kenapa kamu ada di sini? Apa ini buat syuting-syuting kayak gini? Pak, Bapak, Hah? Iya. sebentar sebelum banyak pertanyaan yang mungkin ada di kepala Bapak, boleh saya tahu nama Bapak siapa? Saya... Saya ganti dengan nama samaran ya Pak ya. Ya, baik. Ganti Michael. Pak Michael, Iya. ini bener anaknya? Ya benar ini anak saya. Ya, oke. Bapak sayang pasti sama anaknya dan bahagia pasti sebulan dari sekarang Bapak akan melihat anaknya menikah ya Pak ya? Iya, iya. Iya. Tapi memang benar kalau ini adalah anak angkatnya Bapak. Ya, emang ini anak angkat saya. Tapi sebenarnya sih nggak usah terungkap di acara kayak begini sih. Enggak. Ini kita mohon maaf, ini bukan maksud lancang kok. Tapi memang ini Rahma datang ke sini. Sebenarnya biar saya ngejelasin Rahma ya. Karena Rahma ini ya seperti yang Bapak tahu ingin menikah. Tapi belum tahu keberadaan ayah kandungnya di mana. Makanya datang ke Menembus Mata Batin sebenarnya ingin minta solusi untuk cari tahu, minta dibantuin di mana sebenarnya keberadaan ayahnya. Dan kami merasa bahwa yang mengetahui dan bisa menjawab semua pertanyaan ini ya Bapak. Gitu. Bapak kenapa nggak mau ngasih tahu? Katanya Rahma udah pernah nanya, tapi Bapak nggak mau ngasih tahu di mana keberadaan ayahnya masih hidup atau enggak. Itu kenapa Pak nggak mau ngasih tahu? Ya bukannya kamu ngasih tahu ya, tapi emang saya tidak tahu. Dulu Papa sama Mama kamu datang ke suatu desa terpencil. Nah, suatu hari ada yang ngasih tahu tuh warga di situ ada di satu bidan ada bayi yang ditinggal sama orang tuanya. Nah, kebetulan kan Papa dan Mama belum punya anak. Ya alhamdulillah itu berkah dari kita. Papa bisa antar aku ke sana dong. Papa bisa antar aku ke desa itu. Pasti orang tua. Bapak masih tahu nggak tempatnya di mana? Orang tuanya mungkin masih ada di sana kan? Iya. Ya waduh, Pasti orang tempatnya tua jauh mereka sekali. di sana, Pak. Oke, tapi Bapak tahu bapaknya Rahma ini masih ada atau enggak gitu? Sebetulnya itu anak terlantar, Mas. Oh, tapi Jadi udah terlantar kayak istilahnya kayak dibuang. Oh, dibuang. Maaf nih, sebenarnya kamu tuh anak yang dibuang terus ditemu oleh bidan yang di desa itu. Ya jadi ya jelas dong riwayatnya nggak ada. Jadi Bapak ambil dan Bapak rawat. Ya kalau kayak gitu kan jelas dong, saya nggak tahu di mana cari jejaknya di mana gitu. Mbok tahu Bidannya soal sendiri ini? nggak tahu. Aku mau ke sana, Pak. Aku ke desa itu. Mbok tahu nggak soal Ada orang ini? tua aku di sana. Aduh, Hah? gimana sih kamu keras kepala banget sih? Karena aku ingin direstui oleh orang tua aku sendiri, Pak. Iya, Papa ngerti, tapi kan wali nikah bisa siapa aja. Enggak, Pak. Di dalam agama tidak bisa seperti itu. Kalaupun memang sudah meninggal, aku harus ke makamnya, Pak. Papa Ya, udah bantu aku, tapi Pak. itu susah. Papa bantu aku. Gimana Pak. caranya? Hanya Papa yang bisa bantu aku. Nah, susah. Non, Carinya aduh gimana? Kan bisa wali nikah atau gimana aja? Kamu sama Bapak cari deh wali nikahnya. Ayo, yuk. Pak, sebentar, sama-sama. Sebentar, Pak. Sebentar, sama-sama. Pak, jangan begitu, Mas. Apa, Bu? Po, apa sih, Po? Udah, Po, ini urusan kita. Sebentar, Pak. Sebentar. Udah, sebentar. Ayo, nak. Sebentar, Pak. Sebentar. Jangan begitu sama anak saya. Pak, maksudnya apa? Orang kamu dengar, saya Iya. salah dengar atau? Jangan begitu sama anak saya. Kecurigaan saya terbukti nih. Duduk. Coba gitu. Kamu tolong bawa. Silakan duduk dulu, Pak. Apa, Mbok? Ini Maaf. Saya minta maaf, Pak. Terpaksa saya melanggar perjanjian ini, Pak. perjanjian. Sebenarnya, Pak. Kenapa Papa nggak mau cerita sama aku? Ibu. Dulu yuk. Ibu minum dulu. Tenang, Bu. Tenang. Mau duduk. Pantesan ya keterkaitan. Ibu. Mbok. Duduk dulu. Mau minum, Mbok? Maaf, Om. Sekali lagi saya minta maaf. Ada apa, Pak, sebenarnya?
sebetulnya Sebentar. Berarti benar ibu ini adalah ibu kandungnya Rahma. Saya ibu kandungnya. Apa? Mau ibu kandung. Iya, aku udah curiga deh. Jadi selama ini yang bekerja di rumah Bapak, yang Bapak gaji dan merawat. Tidak, Pak. ya sebetulnya benar ibu kandung kamu. Gimana Pak ceritanya kenapa disembunyiin selama ini? Selama ini aku cari. Ini dari dia umur 3 bulan dirawat oleh ibunya berarti. Ya itu ada seorang ibu-ibu datang ke rumah saya dan dia bercerita sama istri saya. Dia mengaku bahwa anak yang kita adopsi itu adalah anak kandung dia. Cuma ya karena bapaknya nggak tanggung jawab, entah pergi kemana, jadi dia buang di dekat bidan itu. Oh, terus tadi Bapak bilang sebut soal perjanjian. Ya itu, ya bagaimana saya kan nggak bisa misahin lah orang tua sama anak. Tapi kan saya sangat sayang sama bayi ini. Jadi saya bikin syarat dengan ibu, dengan boy ini, syarat perjanjian agar ibu boleh dekat sama Rahma, tapi siapapun tidak boleh tahu. Dan rahasia ini Kenapa harus tidak boleh ketahuan selama seumur hidup. Seumur hidup Sebetulnya Rahma nggak boleh tahu, siapapun nggak boleh tahu. Kenapa? Kenapa harus seperti itu, Pak? Ya, saya sudah terlanjur sayang sama Rahma. Gak mau kehilangan. Dengan Aku almarhum pun sayang ibunya. sama Papa, tapi Papa nggak usah lakukan itu. Baik. Saya ingin tanya buat Pak Mike. Ayah kandungnya Mbak Rahma masih hidup kan? Ya saya kurang tahu juga. Soalnya menurut Mbok ini ya ibunya ninggalin Rahma ini begitu saja. Saya ingin mencari tahu, siapa tahu ada nomor telepon yang bisa dihubungi atau tidak. Ada. Ibu gimana? Saya tidak bisa menjelaskan di mana ayah kandungnya. Kenapa? Nggak bisa. Kenapa, Mbok? Selama baru 6 bulan di kandungan, dia sudah meninggalkan saya. Oh, karena pada saat mengandung 6 bulan, dia udah ninggalin Mbok. Tapi emang bener ada perjanjian seperti itu? Dan Mbok sanggupin? Ya, demi merawat anak saya sendiri. Saya sanggupin perjanjian. Aduh. Jadi saya kebayang Mbok tinggal sama anak selama ini, ngurus dari kecil sampai besar, tapi Mbok nggak bisa mengakui bahwa Mbok adalah ibu kandungnya gitu. Itu perjanjiannya seperti apa sih sebenarnya? Ditulis di secari kertas. Bolehkah kami lihat? Selalu dibawa nggak surat perjanjiannya? Selalu dipegang? Ada? Aku mau lihat, Mbak. Saya punya firasat kalau ini bakal terbongkar. Aku mau lihat. Waktu dibawa Rahma ke sini, surat itu saya bawa. Aku mau lihat, Mama. Bisa kita lihat? Saya sedih banget. Sampai Kayak saya ketusuk jantung. Tinggal setiap hari udah gitu ngelihat tumbuh besar, ngajarin tapi nggak bisa bilang Udah, ini nggak penting perjanjian ini. Aku mau baca, Papa. Sebentar Pak, Udah, boleh Rahma. saya lihat ya, Pak. Bapak, sebentar sabar. Ini saya bacain aja ya. Ini dengan ini Anda bersedia mengasuh anak angkat saya. Saya meminta Anda merahasiakan semua ini agar tidak ada sesuatu pun terjadi di kemudian hari. Saya meminta Anda merahasiakan perjanjian ini seumur hidup kepada siapapun. 10 Januari 94. Coba saya lihat. Mas, kalau gitu saya pamit dulu deh. Enggak, sebentar. Saya rasanya nggak nyaman di sini. Bapak, Saya minta tolong. ini Udah. Papa, Pokoknya di turusin sini dulu. dulu. Aku mau tahu sebenarnya. Bapak kenapa mau pulang? Ya, pokoknya udah kamu urus berkaitan kamu sama ibu kandung kamu. Mulai sekarang jangan kerja sama saya lagi. Saya adalah
pergi dari tempat Bapak, tapi tolong urus pernikahan anak saya. Tolong urus pernikahan anak Bapak. Udah Rama, kamu nggak nurut permintaan Papa sih. Udah, pokoknya saya pergi dulu. Ya mohon maaf semuanya. Mohon maaf Pak. Ibu minta maaf. Gak apa-apa. Gara-gara Nangis Rimba. lagi. Sekarang jadi Rama tidak bertanya-tanya lagi. Ya. Aduh. Ya, saya Boleh. Aduh, Ibu tenang aja ya. Ini sekarang semuanya kan sudah terungkap dan paling enggak Ibu bisa lebih tenang. Sekarang Ibu tahu bahwa ada anak kandung Ibu di dekat Ibu. Ya mungkin selama ini Ibu nggak bisa peluk, nggak bisa bilang, nggak bisa ngasih tahu. Tapi sekarang udah faktanya terungkap. Masalah pekerjaan mudah-mudahan hitam. Ibu nggak tahu kalau saya adalah ibunya. Kak, aku bisa tanya nggak sih satu pertanyaan? Boleh, silakan. Bu, nyaman nggak sih selama ini merahasiakan ini sama anak? Tapi anak ini ada di depan Ibu. Rasanya gimana, Bu? Cuma untungnya saya dikasih kesempatan sama papanya untuk merawat sepenuhnya. Tapi nyaman nggak rasanya dengan sesuatu kebohongan yang kita tutup kayak gini? Nyaman tidak nyaman, saya nikmatin aja. Tapi yang penting saya bahagia. Iya. Saya benar-benar mengurus anak saya sendiri, walaupun itu tadi jodoh saya. Saya lega loh ini bahwa faktanya udah terungkap. Jadi nggak berbulan-bulan, jadi bulan-bulanan ya, nggak tahu siapa ibunya. Ternyata adalah ibunya di sampingnya dia terus. Pantesan ketika saya pegang tangannya kita bertiga, saya merasakan ada energi khusus antara seperti ibu dan anak. Iya, dari awal kamu udah bilang kayaknya ini ada sesuatu antara Rama dengan ibu yang di sampingnya ini. Saya lebih sensitif kan, saya ngerasa ada sesuatu yang aneh di situ. Saya senang rawat dia dari kecil. Cuma yang bikin saya sedih sekarang, dia terus menanyakan di mana ayahnya. Sebenarnya di mana ayahnya? Ibu tahu nggak? Saya tidak. Di mana, Bu? Saya Ibu tidak bisa cari tahu nggak di mana? Ibu pasti bisa cari tahu, Bu. Lama sekali saya kehilangan kontak. Sejak dia masih dalam kandungan, saya tidak tahu lagi di mana adanya. Apakah ada nomor telepon yang bisa kita hubungi untuk membina silaturahmi lagi kembali lebih baik lagi? Waktu itu kami di desa belum ada telepon. Dan sekarang Hilang kemanapun kontak. saya lacak, saya nggak pernah dengar di mana keberadaan ayahnya. Nggak bisa dilacak ya. Apa dia masih hidup atau tidak, saya juga tidak tahu. Keluarganya di mana? Dia masih hidup sih. Tuh, masih ada ya, Roy. Pantas Ibu membesarkan aku dengan kasih sayang selama ini. Ibu nggak pernah marah sama aku meskipun aku banyak salah sama Ibu. Kamu nggak Ibu salah. mau nggak? Ini kan Roy melihat bahwa ayah kandungnya masih hidup. Bersedia nggak untuk bawa Rahma ke kampung halaman ibu untuk cari keberadaan ayah Kita bisa ke kandungnya? sana ya, Bu. Demi kebahagiaan anak saya, Ya. demi kelancaran acara pernikahannya dan kesahan hukumnya di mata Tuhan, di mata agama. Kasih ya, Bu. Saya bersedia. Iya, mudah-mudahan ada petunjuk ya yang bisa membawa ibu bisa bertemu dengan ayah kandungnya Rahma. Iya. Ya, Roy ada yang harus sampaikan. Saya turut berbahagia ternyata kebohongan atau rahasia yang tertutup akhirnya kebongkar juga. Dan ini saya percaya ini ibunya dengan Rahma makin lama makin dekat. Berarti Rahma selama ini yang merawat adalah ibu kandungnya Rahma sendiri. Tapi untung ya, Bay, maksudnya ini kan Mbok kan waktu itu Rahma juga pribadinya baik, nggak yang kayak Mbok ambilin baju sana kayak gitu. Iya, bisa jadi kan? kayak gitu ya. Air panas Mbok gitu. Berarti Dia orang lagi yang kecil dia seperti itu. Oh ya, Sekarang ini Tapi dia baik. dulu mungkin masih kecil dulu. mungkin belum bisa berpikir dengan benar, Kemanjaan bisa dia ya, mana yang benar yang salah. Tapi baik Mbak Rahmanya benar-benar mentreat Mbok atau ibunya tuh benar-benar ini banget. Ya karena emang dari kecil dirawat Iya, sih ikatan ya, 3 batin bulan. sih. Oke, ini
saya kembalikan surat itu, terserah masih mau disimpan atau mau dibakar atau mau sudah tidak berlaku lagi. Sini saya sobek. Dengan ini, perjanjian ini sudah dihapuskan. Dan semoga hidup berbahagia. Ada anak Mas di sini. Ya, mulai sekarang nih berarti ya Rahma dan Ibu bisa melangkah ke depan Iya, dengan Mas, hidup yang bener. baru. Ya udah bahagia, udah keluarganya kumpul. Ya apalagi mudah-mudahan sebentar lagi ada mantu, Ibu akan mantu dan Amin, ya. bukan satu hal yang mustahil, sebentar lagi juga Ibu akan punya cucu. Iya. Ya. Rahma kan jagain Jadi ibu. mudah-mudahan ini Seperti bisa jadi ibu kekuatan jagain Ibu Rahma untuk dari mencari ayah kecil. kandungnya Rahma. Ibu jangan sedih lagi ya. Ya, selama ini mungkin ditahan, nggak pernah ngomong, nggak berani untuk ungkapin buat Rahma. Sekarang semuanya udah terungkap. Ibu bisa memeluk anak kandung Ibu sendiri dekat. Ya, kita turut bahagia buat Ibu. Terima kasih Mas. Ya terima kasih Terima ya Mbak kasih. Rahma. Dan kami tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan kedepannya bahagia dan selamat untuk rencana pernikahannya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Ini boleh dibawa dan mudah-mudahan segera ketemu dengan ayah kandungnya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga pernikahannya lancar ya. Ya. Semoga lancar Ya. pernikahannya. Iya Mbak. Semoga langgeng ya. Itu ditemenin ibunya. Cukup menguras emosi. Sedih ya. Makanya Bahagiakan anak dengan penuh kasih sayang. Karena anak adalah anugerah yang istimewa. berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku berselisih dengan mantan mertua karena perebutan anak. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Wulan. Selamat malam, ini Mbak Wulan. Iya. Bener ya nama samarannya Mbak Wulan ya? Iya, nama saya. Oke, dan ini adalah Pacarnya, oh, calon suaminya. oh, calon suami, Calon pacar calon suaminya. suami. Oke, jadi informasi yang kami dapatkan Mbak Wulan ini apa berselisih dengan mantan mertua? Iya, berselisih sama mantan mertua saya. Anak saya dibawa sama ibu mertua. Jadi rencananya mau menikah dengan calon suami saya itu dicegah karena anak saya sama mertua. Jadi intinya saya boleh menikah asal anak saya dibawa sama ibu mertua. Loh, kok gitu? Ya begitulah. Udah, Makanya selama ini anaknya tinggal sama siapa? sama ibu mertua saya. Oh, bukan sama Mbak? Sudah lama diambil sama ibu mertua saya karena tahu Tapi- dekat sama Di sana sama bapaknya? bapaknya udah nggak ada. Dulu sakit terus meninggal. Terus ibu mertua saya yang ambil anak saya. Oh, jadi ini bukan bercerai, tapi karena suaminya Iya. Mbak waktu itu meninggal. Iya benar. Oke. Dan selama ini anak nggak dirawat sama Mbak Wulan? Sebelumnya saya tinggal sama ibu mertua. Karena ibu mertua tahu saya dekat sama calon suami saya ini, jadi diambil sama ibu mertua saya dan saya sudah tidak boleh lagi ketemu dengan anak saya. Jadi saya udah kemana-mana juga nyari solusi. Mungkin di sini, di Mata Batin ini mungkin bisa diselesaikan masalah saya gitu, Mas. Oke, harapannya apa dengan datang ke sini, Mbak Wulan? Saya pengen anak saya kembali sama saya, itu aja. Dan saya bisa menikah sama calon suami saya. Baik. Kalau Mas sendiri nama asli siapa? Kita panggil dengan nama samaran ya. Indra. Oke, dengan Mas Indra. Oke, Mas Indra. Selama ini tahu kalau pacarnya Mbak Wulan sudah punya anak. Sudah.
sudah pernah ketemu Sudah pernah ketemu. dan hubungannya baik. Iya. Artinya Mas juga menyadari bahwa Mas menikahi Mbak Wulan dalam kondisi tidak sendiri. Iya. Sudah punya anak dan menerima kondisi ini. Benar. Pernah coba bantu untuk bicara dengan mertuanya, mantan mertua ya bisa dibilang ya? Pernah coba bantu? Sudah pernah coba. Pernah ketemu? Kita bicarakan baik-baik sih, cuman responnya kurang bagus. Jadi kita juga cari solusi ya, Yang ya. Di mana-mana agak Oke. repot Baik. juga. Mudah-mudahan malam ini bisa dapat solusinya ya. Harapannya mudah-mudahan bisa terwujud nih, bisa berkumpul lagi bersama anaknya. Karena memang agak menyedihkan kalau anak dipisahkan sama ibu kandungnya ya. Kami akan ajak Mbak Wulan untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wulan, dengan tanggal lahir 26 Maret 1990 dan mendiami nomor rumah 17. Sosok yang baik hati dan juga penuh dengan kesabaran. Saya melihat ia pernah kehilangan seseorang yang ia sayangi. Kesabaran yang dimiliki oleh Wulan justru akan terus bertambah dengan permasalahan yang akan muncul bersamaan di kehidupannya. Saya melihat dan merasakan energi yang sangat kuat dari dalam diri Wulan. Energi inilah yang terus membuat Wulan tidak mudah menyerah dan akan berujung dengan kebahagiaan. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Mbak Wulan, Iya. dengan tanggal lahir 26 bulan 3, 1990 dan nomor rumahnya 17. Mbak Wulan ini pernah menikah sebelumnya dan suaminya meninggal waktu itu. Dari pernikahannya sudah punya satu anak dan anaknya tinggal bersama mantan mertuanya. Oke. Jadi ibu dari mantan suaminya bisa dibilang ya. Iya. Nah sekarang Mbak Wulan ini sudah punya hubungan, ingin melanjutkan hidup bersama pasangan barunya. Iya. Ingin menikah, ingin berkumpul sebenarnya sama anak kandungnya. Tapi permasalahannya anaknya ditahan oleh mantan mertuanya itu. Nah, loh. Nah makanya datang ke sini sebenarnya gimana caranya supaya bisa berkumpul lagi. Apa yang harus dilakukan, Roy? Tampaknya kalau di sini dilihat karakter antagonisnya adalah mantan mertuanya Mbak Iya. Wulan ya. Sangat-sangat apa ya? Saya tidak bilang tidak wise atau tidak bijak, tapi saya cuma bilang nggak ada rasa welas asih gitu loh. Iya. Seseorang ingin melanjutkan kehidupan barunya kan, bukan berarti melupakan suami kamu yang sudah meninggal. Tapi saya ngerasa bekas mertua Mbak Wulan itu tuh terlalu egois. Itu yang bisa saya katakan pertama kali, opini saya. Tapi kenapa anak ditahan sama mantan mertua ini? Alasannya apa? Nggak boleh tinggal sama ibu kandungnya? Karena begini ya, di dalam jadi suami saya itu meninggal dan otomatis untuk melanjutkan keturunan kayak hartanya itu ke anak saya nanti ya gitu. Jadi ini ada berhubungan dengan masalah harta juga. Ini beneran emang kenyataan atau hanya asumsi perkiraannya Mbak Wulan? Ini beneran. Karena ibu mertua saya sendiri yang bilang. Gitu, karena hartanya tidak mau jatuh ke suami saya nantinya. Karena kan ikut merasakan juga gitu kan. Oh takutnya harta peninggalan dari suaminya almarhum justru dinikmati juga oleh suami barunya Mbak Wulan. Tapi itu kan sebenarnya udah sepenuhnya hak Mbak Wulan dan anaknya ya? Ya itulah egoisnya mantan mertua saya. Ini pernah coba menggunakan pihak ketiga nggak? Misalnya keluarga lain, keluarga besar gitu untuk bicara bahas Sudah soal ini? dilakukan dengan cara apapun, tetap aja ibu mertua kekeh gitu. Kalau kamu mau nikah, nikah. Tapi anak tetap sama saya gitu. Sedangkan saya ibunya kan, Mas.
Kamu sebenarnya jujur ya, di hati saya melihat kamu dianggap remeh dan dianggap sebelah mata sama mantan mertua kamu. Kamu dianggap tidak bisa mengurus anak dengan baik. Jujur, saya boleh tanya nggak, ini agak lebih sensitif lagi tentang uang, finansial. Mbak Wulan berada di bawahnya sang mantan mertua ya, untuk kehidupan. Secara status sosial. Benar. Secara status sosial dan ekonomi. Iya, memang kehidupan ibu mertua saya emang jauh lebih di atas saya. Lebih high end, high class dan sosialita. Oh. Jadi terkadang ibu sang mertua dan mama kadang tuh kayak, aduh ibunya aja nggak bisa ngurusin, udah saya ngurus aja cucunya. Ada ego seorang mertua seperti itu saya. Ya, karena takut ya itu dia nggak bisa memberikan yang terbaik buat cucunya takutnya. Nah sekarang mau menikah lalu mengalami kendala ya? Iya benar. Tapi di sini saya juga ngajak ibu mertua saya. Oh diajak? Astaga. Datang ke sini? Om saya. Ya saya pengen semuanya bisa diselesaikan di sini dan saya mohon Mas Roy bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya di sini. Mudah-mudahan sih kita bisa membantu ya, tapi memang harapan kita kalau dipertemukan di meja ini jangan sampai ada ribut-ribut, apalagi ini kan sama tetap walaupun mantan mertua tetap aja ini kan orang tua. Ya kan, pernah jadi ibunya juga kan. Hubungannya harus tetap baik-baik aja. Ada di mana sekarang? Ada di luar, lobby. cuman dia nggak mau deket-deket kita. Ada di lobby ya? Bisa dipanggilkan dulu. Sebentar, saya tuh deg-degan nih. Kalau orang mantan mertuanya Mbak Wulan datang, jangan ada konflik mudah-mudahan ya. Ya? Aduh. Oh ini sama omnya? Iya. Oke. Ini ibu mertua Boleh saya. minta kursinya sebelah kiri saya aja ya? Halo, saya Roy Kiyoshi. Sebelah kiri. Halo, saya Roy Kiyoshi. Halo Ibu, saya Bayu. Iya. Halo, saya Bayu. Boleh di tengah? Baik, boleh baik dipisah. Dipisah aja deh, dipisah sebelah sini. Supaya Iya, benar, ide bagus kok, Silahkan. nggak deket-deket dia. Ya, salaman Ya, dulu baik. mungkin. Jangan ketemu. Iya. Mah, Oke. Oh, Silakan duduk Ibu. Ya, duduk. Bapak. Tenang aja. Selamat malam Ibu. Malam. Selamat malam Bapak. Boleh kami tahu nama Ibu? Ibu. Kita ganti dengan nama samaran boleh ya Bu ya? Untuk menyembunyikan identitasnya. Ibu Ani. Oke. Ibu Ani ya. Oke. Ibu Ani Bapak namanya siapa Pak? Kita ganti dengan nama Riko. Boleh? Boleh ya. Bapak Riko ya. Saya sebelum masuk ke percakapan, saya selalu mengutarakan perasaan saya. Di meja bundar ini, saya merasakan aura ketegangan yang deg-deg. Iya, saya ngerasa sebelah kiri ini kayaknya panas banget. Iya, kayak dan tegang. mohon maaf sekali, mungkin saya tadi manggilnya siapa? Ibu Ani. Iya, Ibu Ani mengeluarkan energi mengeluarkan energi panas gitu ya. Itu sih. Iya. Nah, saya lanjutkan pada Bayu, silakan. Ibu selamat malam. Selamat malam, Mas Bayu. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih. Cucunya apa kabar Bu? Oh, sehat sekali. Oh, ada di rumah sekarang. Ada di rumah. Oke, ada yang jaga tapi. Ada dong. Oh, sudah lama nggak ketemu sama ibunya? Mungkin cucu Ibu? Nggak terlalu lama ya. Sesekali dia berkunjung datang. Oke. Ibu tapi tahu siapa orang yang ada di sampingnya? Tahu banget dong. Oke, udah pernah ketemu sebelumnya ya? Sudah. Dan tahu kalau rencananya mereka ini yang ingin melanjutkan hidupnya Iya. untuk ya mencari kebahagiaan dengan menikah. Menurut mereka ya mencari kebahagiaan, tidak menurut saya. Ibu, betul nggak selama ini katanya informasi yang kami dapatkan menghalang-halangi kalau ibu kandungnya, Wulan, ketemu dengan anaknya yang merupakan cucu ibu? Sebenarnya saya tidak menghalangi. Tapi? Saya tidak setuju
tidak menghalangi ya. Karena saya welcome kok kalau dia mau tinggal di tempat saya. Tapi tanpa laki-laki ini. Kakak saya ini baik sekali, Mas. Oke. Sangat welcome datang. Aha. Cuman saya mau kalau datang jangan sama dia. Betul. Alasannya kenapa kalau kami boleh tahu, Bu? Ya, boleh. Silakan pakai mic ya, pakai WHM ngomongnya. Kalau kami boleh tahu, alasannya apa, Ibu Ani? Satu, dia nggak pantas buat mantan mantu saya. Wulan. Dia tidak cocok Sangat sama Wulan. tidak pantas, Mas. Sangat tidak pantas. Apa ya? Saya tidak mau cucu saya punya ayah tiri. Bukan saya mau meremehkan ya. Jauh sekali ya dengan anak saya, almarhum anak saya, jauh sekali. Ma, Oh, itu yang tapi saya kan bicarakan tadi ya. dia punya penghasilan, Ma. Dia punya gaji setiap bulan. Wulan, Dia bisa membahagiakan ya. saya. Bukan berarti punya penghasilan kamu bisa kawin sama dia. Tapi kan anak saya juga butuh seorang ayah, Ma. Gak mungkin saya bisa merawat dia sendiri. Butuh seorang ayah nggak seperti dia. Tapi dia orang yang bertanggung jawab, Ma. Kamu tahu baru kenal berapa lama sih bertanggung jawab? Pengen tahu? Ibu, Saya udah kenal lama, Ma. Saya tahu dia, Ma. Saya udah banyak makan asam garam. Saya bisa nilai orang. Ibu, mohon maaf, Bapak, mohon maaf. Boleh diminum dulu mungkin, biar lebih tenang ya. Ini walaupun bagaimana kan yang kita bicara ini mengenai cucu Ibu. Dan ini Mbak Wulan ini yang akan melanjutkan hidupnya ke depan. Jadi mungkin saya yakin Mbak Wulan adalah pribadi yang cukup dewasa untuk menentukan pilihannya. Tapi maaf, Mas ya, saya di sini karena omnya Wulan juga ya. Berarti saya boleh dong ikut campur. Iya, silakan. Ya saya izinkan orang dia di saya. Iya, ini adiknya Ibu Iya, ya. betul. Saya pengen ya, kalau Wulan ke rumah kakak saya lagi, saya harap jangan bawa dia. Iya. Tapi ini kan calon saya, Om. Ya, bawa aja kemana kek? Jangan ke rumah Mama. Tapi kan anaknya Mbak Wulan itu ada di rumah. Aduh, Mas, Iya, saya udah bilang berapa Kak, kali. boleh ya, Wulan datang ke rumah kakak. Tapi Boleh, tanpa tapi dia, Mas. Tanpa dia. Kenapa? Kenapa? Saya cuman mau menikahi. Saya mana tahu. Hati Mereka orang udah siapa kenal yang lama tahu. loh, Bu. Saya tulus. Dari I zaman don't kuliah care, mereka saya nggak kenal. tahu. Maaf, Mas Saya nggak Bayu. yakin. Jangan-jangan dibalik keinginan dia menikahi Wulan, ada motivasi lain. Betul. Apa? Dicurigai apa motivasinya emang? Tahu sendirilah bahwa anak Wulan itu kan Tahu satu-satunya dong. cucu kakak saya yang mewariskan apa, Kak? Perusahaan punya suami saya itu kan dimiliki oleh keluarga. Saya tentu dimiliki oleh almarhum anak saya. Ma, Oke. tapi aku yakin dia nggak seperti itu, Ma. Sekarang kamu bilang begitu. Wulan, Sekarang kamu bilang kamu begitu. karena mencintainya ya, tapi dibalik Aku dia cinta tak sama tahu. dia. Jaminannya Jangan apa? 2 nunjuk-nunjuk tahun ya. lagi. Saya sudah sabar dari tadi nih. Sabar. Lo anak baru kecil. Tunjukkan Om, udah ini. dong, Om. Ya, bisa begitu. kasih contoh Kamu justru yang bawa sama kita yang ke sini muda, kok. Pak. Udah bagus kita kan udah. Kita mencari solusi sebentar, sabar. Kan sebenarnya ya kalau mereka melanjutkan hubungan, mereka melanjutkan hidupnya gitu ya, terus mereka merawat anaknya, ibu kan juga tetap bisa memberikan perhatian ke cucu ibu kapanpun dan bagaimanapun caranya gitu. Mas Bener kan? Bayu, Wulan tahu kok betapa saya sayang kepada cucu saya. Saya udah kehilangan anak saya loh, Mas Bayu, almarhum anak saya. Dan itu berat kan, kehilangan anak itu, Mas Bayu punya Iya, punya saya punya anak. Anak satu-satunya, Mas. Bisa Anak ngerasain satu-satunya. nggak? Iya, saya turut Terus berduka cita udah, ya Bu ya. Terima kasih. Saya belum move on nih sebenarnya dari almarhum anak saya karena saya anak cuma satu. Saya ngerasa cucu saya tuh pengganti. Iya sih. Iya dong. Dan cucu itu udah kayak harta yang nggak ternilai harganya buat saya. Bisa ngerti nggak sih? Mama lagi bicara, kamu diam. Wulan, saya mohon tahan. Ini kalau nggak. Mas Bayu lagi nanya Mama kok. Iya, kalau Heran, disautin terus pakai nangis-nangis nggak segala lagi, selesai. nggak penting banget. Iya, silakan. Nah, Ibu, terus udah silakan. gitu, Wulan dan juga semua keluarga tahu betapa saya mengasihi sayang cucu saya. Nggak Iya. pernah saya marahin, nggak. Pokoknya benar-benar sayang, bukan hanya sayang apapun yang dia mau saya kasih, bukan. Kasih sayang full saya kasih. Selayaknya dibutuhkan anak kecil. Iya sih. Apa sih perasaan saya? Gimana sih dia taruh perasaan saya ini?
Di bawah kaki dia apa? Tahu-taunya ngenalin laki-laki. Pikir. Iya. Tapi kan anak itu juga butuh seorang. Kamu nggak usah pakai alasan anak butuh ibu deh. Ibunya bisa nggak ngurus anak? Bulan sebetulnya kelar kalau kamu Heran. balik ke mama. Balik ke mama, ada anak kamu tinggal Tapi kan sama nggak mama. mungkin Om aku hidup seperti ini terus sendiri Om. Sebentar, Rani, kamu ada tanggapan nggak dari sisi perempuan? Gimana melihat masalah seperti ini? Sebagai perempuan, gimana ya? Saya punya orang tua. Kamu punya keluarga nggak? Punya keluarga. Enggak. Punya anak? Belum, saya belum berkeluarga. Berarti belum pernah ngerasain apa yang saya rasain. Cuman saya melihat dari segi penglihatan saya. Jadi mungkin niat baik, semuanya niatnya baik. Makasih. Niatnya semuanya baik. Cuman untuk titik temu solusi dengan cara baiknya ini belum. Jadi saya juga nggak bisa ngasih tanggapan kayak bagaimanapun karena saya melihatnya juga cukup rumit. Niatnya baik. Niatnya tapi cukup baik, sebenarnya semuanya baik ya. niatnya. Cuman belum titik temu baiknya. Jadi sebenarnya ibu hanya nggak rela Iya. Wulan ini menikah lagi dengan orang lain. Saya nggak rela anak saya punya bapak yang lain. Ya mungkin sama aja ya. Yang saya juga nggak tahu apakah itu orang punya niat nggak bener. Karena tahu kami dari keluarga yang bagaimana, bukan sombong ya, Tante. maaf. Saya tulus kok mencintai Wulan. Maksud Tante apa seperti Saya itu? nggak peduli soal tulus. Saya nggak ngomong soal tulus. Saya tidak pernah sekalipun berpikir mengenai harta Tante sama sekali. Oke, baik. Bohong banget. Saya bicara ya. Silakan Roy. Oke, baik. Saya ingin nanya, ketika mereka menikah dan cucunya ini bisa nggak dibagi harinya? Saya tidak rela, Mas Roy. Ada pembagian Maaf. hari. Maaf. Senin, Rabu, Jumat. Aduh, Tidak bisa. enggak. Maaf, Mas Roy, saya tidak rela. Tidak akan rela. Tapi kan yang punya hak yang pertama ya Bu ya, Ya. sejauh yang saya tahu, ibu kandung itu punya hak penuh untuk merawat anaknya, Betul. kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya ibunya dianggap tidak mampu, misalnya dia seorang pecandu narkoba, atau mungkin dia juga dalam kondisi yang tidak sehat, tapi ini dalam kondisi yang sehat dan baik-baik aja. Secara ekonomi? Nah, secara ekonomi ada laki-laki yang mau bertanggung jawab, yang akan bertanggung jawab menghidupi istrinya dan juga anaknya. Sudah menerima bahwa calon istrinya ini sudah punya anak. Mungkin ya tidak bisa Tolonglah, seperti Ma. Nah, tidak itu. bisa ngedapetin seperti Itu. yang anak ibu kasih. Itu. Sorry to say, nggak bisa. Selama saya masih nggak rela, saya belum srek, hati saya belum klik, nggak akan pernah dia bisa saya kasih. Tapi Saya tahu itu ibunya benar. Tapi boleh. Dibolehkan kalau ketemu. Oh, boleh banget, orang dia boleh kok tinggal di rumah Ya saya. tadi saya bilang kan Mbak Rani, bahwa dia boleh tinggal Maksudnya- tapi tanpa dia. Tapi tanpa Maksudnya dia. ketemu gini, kan tadi ibu permasalahkan adalah karena ekonomi si calon suaminya. Kan gini loh Mbak Rani ya. Ya. Kalau maksudnya si Wulan ini, mereka tuh mau menikah terus anaknya dibawa. Saya nggak mau. Itu karena anak saya juga, Ma. Itu kan cucu saya. Tapi saya masih menghormati Mama. Saya nggak pernah ngelarang anak saya untuk ketemu neneknya, Ma. Ya jangan dong. Coba aja kalau berani. Tolonglah, Ma. Iya, tapi ibu sepertinya saya yakin ya sampai kapanpun nggak ada orang laki-laki lain yang bisa menggantikan Kita nggak tahu. sosok Oh, seperti saya tidak tahu. anak ibu. Saat ini belum. Saya nggak tahu nanti. Iya, tapi ini kan masalahnya hidupnya Wulan. Dia Masalah ingin laki-laki menikah. ini loh. Siapa sih dia? Iya. Ya mungkin Sorry dia. ya. Anak saya, aduh saya ngomong sebenarnya nggak enak. Perusahaan keluarga yang ada cabang di mana-mana dan dia seorang direktur dan owner. Ma, aku nggak perlu Langsung materi terus. itu, Ma. Aku nggak perlu materi. Kamu nggak perlu, iya saya nggak tahu. Anak kamu perlu materi. Wulan, Ya berarti dia sayang Wulan, sama saya, Ma. mungkin sekarang kamu bicara nggak perlu materi, tapi nanti Bilang nggak perlu mungkin. materi, Saya pengen bahagia hari gini. aja, Ma. Tante, materi kita bisa cari berdua, Tante. Kita bisa bekerja. Ya udah tunjukin aja dulu. Kenapa harus menunjukkan kalau Tunjukin dulu. Kamu nanya sama saya kan? Saya bilang tunjukin dulu. Tunjukin dulu. Jadi sebenarnya harapannya Ibu Ani
boleh sama ketemu dengan anaknya, dengan cucunya, Boleh. dengan cucu ibu. Dari dulu juga Tapi boleh. nggak boleh Nggak boleh dibawa, nggak boleh boleh tinggal dibawa. sama mereka. Kalau mereka ingin melanjutkan hidupnya, ya mereka silakan pergi, tapi nggak Silakan. boleh kumpul sama anaknya, sama Tidak. cucu ibu. Anaknya intinya nggak boleh dibawa ya kak? Enggak. Ma nggak bisa kayak gitu, Ma. Saya nggak tahu ya, karena anak cucu saya itu adalah satu-satunya ahli waris. Kalau kamu harapannya apa? Nah, saya nggak tahu nih dia niatnya apa. Saya cuma pengen saya menikah sama dia dan saya yakin dia laki-laki yang bertanggung jawab. Ya udah nikah aja, susah amat, heran. Saya pengen juga hidup bertiga sama anak saya, Ma. Nggak bisa. Nggak mungkin saya dipisahkan sama anak, Ma. Saya nggak misahin. Kamu menikah berdua, udah kehidupan kamu berdua. Tapi saya butuh anak saya juga. Lagian heran ini perempuan. Gila-gila amat sih laki-laki kayak gini. Saya cinta sama dia, Ma. Makan tuh cinta. Heran. Tolong, Ma. Kamu cinta nggak sama mantan suami kamu, almarhum? Secinta itukah kamu ke dia? Gampang banget. Tapi saat ini kan, Mas. Nggak peduli dah. Ngomong apa kayak kamu. Saat inilah itu kamu mau bawa anak, nggak bisa. Nggak bisa. Saya punya hak loh. Iya sih. Tapi gimana anak saya? Saya punya hak, kamu denger. Saya punya hak. Dengar nggak? Tapi gimana pun itu anak saya pengen anak saya sama saya. Ayo datang ke rumah. Space banyak, ruang banyak kok. Kamu bisa tinggal di rumah mama. Kembali seperti semula ya? Iya kayak dulu, santai aja sebelum nih laki-laki datang. Udah laki-laki dulu, lu tinggalin aja ulang. Om, please dong, Om. Tolong. Ini anak, udah diapain sih sama siapa kamu namanya? Udah diapain sih? Saya juga bingung. Jadi harapan ibu gimana sebenarnya? Harapan saya kasih pilihan ke dia. Kalau dia mau kawin sama Indra, silahkan. Terserah, itu hidup dia. Silakan pergi jauh-jauh. Tapi tidak ambil anaknya. Anaknya ada di rumah saya. Selamanya kalau perlu. Wow. Ini yang saya bilang tadi, Bay, sebenarnya kasta ekonomi yang ngebuat seperti ini gitu loh. Dan ya adanya seperti itu. Ya boleh dibilang begitu mungkin. Oke Wulan, ada yang mau disampaikan nggak buat Ibu Ani? Ya, saya cuma pengen Mama bisa merestui saya. Dan saya bisa membawa anak saya itu aja. Dan Mama mendoakan supaya Mama bosan denger ya? Iya, Ma. Mama cuma kasih 2 pilihan sama kamu ya. Maaf, Mas Bayu, Mas Roy, Iya. Mbak Rani. Mama cuma kasih 2 pilihan. Kamu mau kawin sama dia, silakan. Tapi tidak bawa anak kamu. Tapi kalau kamu mau hidup sama anak kamu, tinggal di rumah Mama, tinggalkan dia. Yuk, sorry ya. Saya itu nggak ada waktu loh sebenarnya sini kelamaan. Bukan nggak menghormati, Tante. sorry banget. Sorry Mas Roy. Nggak, sorry. Loh, Capek gue. Mas gimana dong, Mas? sabar. Begitulah setiap kali kalau kita Sabar ya. Ibu mertua saya orang egois. Tunggu. Sabar ya, sabar. Saya tadi sempat menangkap beberapa poin. Cucunya, oke. Saya akan membantu kamu intinya. Perusahaan besar dengan banyak cabang dan owner di mana-mana. Kemudian dia hanya punya anak 1. Kemudian saya ngelihat Cucunya berarti satu-satunya. cucunya adalah satu-satunya. Di sini kok saya ngelihat adiknya sang Ibu ibu Ani. mertuanya. Tadi siapa namanya? Pak Riko, Ibu Ani. Ibu Ani. Dan Ibu Aninya itu kayak ada maksud terselubung nih, Bay. Ibu Aninya? Nah, ini nih. Saya mendapatkan kata-kata seperti ini dari Ibu Ani. Mungkin dia nggak sadar. Cucunya satu-satunya ahli warisnya. Ahli waris. Betul. Dari anaknya yang Dari meninggal. anaknya. Karena di perusahaan suaminya diwarisin ke anaknya, Iya. anaknya meninggal, jadi akan diwarisin kepada cucunya. Di sini saya ada pertanyaan yang sangat besar sekali. Apa itu, Roy? Mereka itu tidak rela, intinya adalah warisan.
ini si anaknya kan udah almarhum. Jadi ini ada cucunya adalah satu-satunya ahli waris. Jadi kamu tahu menangkap kan, Bay? Iya. Logika saya tadi dari tadi saya diam, saya menangkap semuanya. Berarti kalau misalnya dia menikah, ya nggak dapat apa-apa. Iya bener. Bener nggak? Semuanya dibawa cucu. Bawa cucu kan? Cucu kan sama ini. Sama ibunya. Jadi nggak dapat, you know. Sebenarnya sih permasalahannya emang di situ, Mas. Jadi karena anak turunan harta warisannya itu. Jadi Nah itu dia tuh yang saya maksud, bersikeras boleh ketemu tapi nggak boleh diambil. Iya. Jadi lu mau terserah jungkir balik kayak mau apa, dia orang nggak peduli tentang itu. Tapi mereka lebih peduli tentang dia keceplosan ngomong cucu saya adalah satu-satunya ahli waris. Jadi sebenarnya bukan mikirin kepentingan cucunya. Oh, wah. Artinya ini nanti akan mereka nikmati demi kepentingan diri sendiri. Oh, kamu nangkapnya seperti itu? Iya, karena founder dan kemudian juga banyak sekali owner dan perusahaannya akan jatuh ke tangan mereka lah. Kalau misalnya ke sini, ya nggak tahu kan? Jadi hilang, paham kan? haknya. Hilang. Oke. Bayu tadi nangkap nggak seperti itu? Bayu nggak nangkap ya? Belum. Saya samar-samar saya nggak nangkap ke arah sana sih. Saya pikir emang tulus Niat karena nggak untuk mau kehilangan cucunya. Betul. Saya pikir emang ingin yang terbaik untuk cucunya. cucunya sama. Khawatir cucunya tidak di tangan yang tepat. Betul. Gitu. Tapi ya bisa ya. Tapi kan sebenarnya ini bisa apa ya? Secara hukum ini bisa nggak tahu ya, bisa dibuktikan gitu kalau ini haknya segini, kalau anaknya segini, kalau mertuanya segini. Iya. Gitu. Bisa diatur. Jalan secara legal. Iya, memang. Dan jalan satu-satunya lagi juga kita butuh bukti yang cukup kuat, mungkin surat wasiat atau surat wasiat. Surat wasiat seperti itu. Dan Menurut itu kamu ada surat wasiat yang dipegang dan ditulis sama anaknya almarhum? Iya, dan itu akan jadi pemegang kunci utama dari keributan di sini sebenarnya. Kamu tahu ada surat wasiat dari almarhum suami kamu? Belum, saya Mantan belum tahu. suami. Hah? Belum tahu ada surat wasiat itu, belum tahu. Tapi Roy melihat itu ada? Saya ngelihat itu ada. Ada di mana, Roy? Saya ngelihat di laci warna abu-abu dan lemarinya gede sekali. Itu ada di rumah mantan di rumah mertua kamu? Iya. Di rumah mantan mertua kamu ada lemari seperti itu? Ada lemari itu. Iya. Tapi saya nggak pernah tahu itu ada surat wasiat itu, saya nggak pernah tahu. Kamu Nggak pernah sana aja dan ditunjukkan. kau buka semua itu. Kau bongkar, kamu liatin. Itu kan udah ada hukumnya ya? Ada. Baik, Roy. Iya, jadi itu intinya. Oke, baik. Kalau begitu Mbak Wulan dan Mas Indra, mungkin kita nggak bisa membantu terlalu banyak hari ini. Tapi setelah bertemu ya kita tahu, dan tadi ada satu fakta yang baru yang terungkap bahwa sebenarnya ada satu surat wasiat yang penting yang ada di rumah yang bisa menjadi jalan keluar dari semua ini. Kalau emang masalahnya soal warisan, mudah-mudahan ini menjadi jawaban. Ya. Dan terakhir, saya ngucapin turut berbahagia atas hubungan kalian, relationship-nya semoga langgeng dan semoga bisa punya anak lagi yang baik. Bahagia terus ya, Mbak Wulan, Mas Mbak Indra. Wulan baik ya sama ininya. Iya, dia ngebelain dan saling ngebelain. Iya. Saya wajar sih kalau Sabar ya suami tadi yang kalau ngebela. lagi ada panik-panik tadi ribut-ribut. Dia pasti nggak suka lah kalau kalau calon istrinya malah diperlakukan seperti itu. Ya udah, kalau begitu terima kasih ya. Terima Mbak kasih Wulan, juga. Mas Indra, mudah-mudahan Mas Bayu. lancar ya Iya. semua. Terima kasih, Mas. Makasih ya, Makasih ya. Oke, semua makasih. Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mas Roy, Oh, iya. makasih. Thank you, terima kasih ya. Terima kasih semua ya. Terima kasih. Berusahalah menerima semua keadaan dengan baik-baik tanpa merusak hubungan silaturahmi. Karena itu akan menghancurkan semua yang telah kita buat. Kalau kamu lihat itu surat wasiat masih mungkin ditemukan ya, Roy? Kalau menurut mata batin saya melihat
surat wasiat itu masih ada dan tertulis lengkap semua, dibagi ini berapa persen, 10% dan ini dan segala macam lengkap di situ. Jadi sebenarnya itu bisa jadi kunci dari semua permasalahan ini ya jawabannya. Bisa jadi kunci dari jawaban ini dan sangat memungkinkan sekali anaknya malah jatuh ke tangan ibu kandungnya langsung. Jalan keluar berarti. Sebenarnya kalau saya punya firasat ya, mama mertuanya mantan mertuanya itu sifatnya seperti itu, tetapi almarhum itu sifatnya lebih ke arah kayak baik gitu. Berbeda dengan dia. Maka itu dia meninggalkan surat warisan. Saya melihat dalam mata batin saya seperti ditulis untuk anaknya sampai gede dirawat sama Mbak Wulan ya. Baik, kalau begitu untuk membantu partisipan kita, sepertinya ada penelusuran kan? Iya, ya, tim tampaknya kita harus membantu ya. Baik. Oke, kalau begitu setelah ini tim Menembus Mata Batin akan membantu partisipan kami untuk menemukan surat wasiat yang diharapkan bisa menjadi solusi dari semua permasalahan yang lagi dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saat ini saya dengan tim Menembus Mata Batin Antv akan menuju kediaman keluarga dari Mbak Wulan. Kita akan membantu Mbak Wulan menyelesaikan permasalahannya, yaitu ingin bertemu dengan anaknya. Lokasinya di mana Mbak Wulan? Itu Pak Ustadz sebentar lagi sampai sih. Sebentar lagi ya? Iya. Ini rumahnya. Yang mana? Mas, parkir sebelah kanan aja Mas. Sini aja. Ini Pak Ustadz. Ini ya? Iya. Kalau gitu kita langsung turun aja Mbak. Iya. Mbak Wulan? Iya. Yang ini rumahnya Mbak? Iya. Pak Ustadz gimana dong Pak Ustadz? Ya sabar Mbak, tenang. Kita coba. Iya. Ya, Mas. Danis! Assalamualaikum. Danis! Assalamualaikum. Ayo Pak Ustadz. Ayo. Danis! Danis gimana Danis? Mbak Wulan. Aduh, Mbak Wulan. Kamu siapa? Saya dapat amanah dari Bu Hani. Mbak Wulan nggak boleh lagi sini ya. Tapi ini rumah saya, Iya, benar, Mas. Mbak. Tapi tolong Mbak ya. Mbak harus maklum juga dengan saya, Mbak. Kamu kurang ya? Bukan begitu, Mbak sabar, Mbak sabar. Ini rumah saya, Pak Security. Ustadz. Perkenalkan saya Ustadz Roma dari Menembus Mata Batin Antv. Pak. Saya kesini mengantar Mbak Wulan untuk menemui anaknya. Ya, cuman- Boleh dipersilakan masuk, Maaf, Pak ya. Saya kan Bapak tahu sendiri deh, sebagai security saya kan di sini harus menjalankan tugas, Pak. Betul, saya paham. Lagian Cuma ada kasihan loh, ini kan- orang tuanya pengen ketemu ya, benar sama sih, anak. Pak. Cuman malu sih Pak, lihat ini bagaimana begini kan. Ya tolong Pak ya hargain kak saya sebagai security. Ya Bapak maklum deh ya. Gak bisa dipersilakan kami masuk, Pak. Maaf Pak ya, Mbak. Kasihan. Tolong Mbak, mending balik aja deh, Kamu Pak. jangan kurang ajar ya. Bukan masalah kurang ajar, Mbak. Tolong Mbak ya. Saya mau tahu. Danis! Mbak, Aduh. Aduh. Mas apa? Abang jangan gitu Bang ya. Udah jangan pakai kekerasan Ya, dong, jangan tapi pakai Pak kekerasan Ustadz- dong. Mohon maaf nih, maaf ya. Ya sekarang Tenang, gini aja deh. sabar. Mending kalian balik ya. Begini Tolong. Pak, Tolong, mohon. enggak. Ini kami kesini ingin menyelesaikan masalah. Ya, Ini benar cuma sih, pengen Pak. ketemu sama Jangan kurang anaknya. ajar loh. kamu ya. Mbak, Saya cuma Kamu ketemu pengen ketemu Danis. sama anaknya. Tolong Mbak Wulan ya. Danis! Danis! Pak Ustadz. Ya. Danis! Saya paham tugas Bapak. Iya. Cuma saya mengerti. Danis! Ada apa nih? Om, Danis mana, Om? Danis nggak ada. Danis nggak ada sini. Saya cuma pengen ketemu Danis doang, Nggak Om. ada. Lu pulang. Hah? Kagak ada. Mana, Mama mana? Mama lu Om? juga nggak ada. Lu pulang. Om, jangan bohong. Ini siapa? Ini mobil Mama, Om. Iya, tapi mama lu nggak ada. Mertua Om, lu jangan kagak. Lu bohong. pulang nggak? Mobil siapa, Om? Bapak tenang, Bapak sabar, Mbak sabar. Perkenalkan saya Bapak Ustadz siapa, Roma. Pak? Bapak siapa, Pak? Ustadz Roma dari Menembus Mata Batin. Saya datang ke sini ingin mengantar Mbak Wulan untuk ketemu sama anaknya. Ya saya tahu. Ini bekas ponakan saya. Ya, kedatangannya untuk melihat anaknya, Pak. Saya mau ketemu Danis aja, Tapi Danis Om. kagak ada. Ulang nggak ada. Om bohong. Iya, Bapak Danis di sabar, dalam, tenang, Om. tenang. Jangan pakai Mama emosi, juga di jangan dalam. pakai Aku emosi. tahu. Ya udah gini Pak, sekarang kita obrolin baik-baik di dalam, nggak enak kedengeran sama tetangga, kan yang malu Bapak juga. Biar kita ngobrol baik-baik di dalam, gimana? Boleh, tapi gua nggak mau lihat ini masuk. Keluar lu. Oke, Om, tenang. nggak bisa gitu Bapak dong, sabar, Om. Bapak sabar. Mbak, Gua udah bilang dari kemarin. Pak, nih. Tapi Gua dia nggak mau harus ada dia. ikut. Dia ke dalam juga, Bapak Om. tenang. Mbak tenang ya. Ini kita mau nyelesain masalah. Mas, sekarang gini, saya minta Mas ke luar dulu biar masalah ini cepat selesai. Nanti didampingin sama Mas Azam. Mas Azam, coba nih didampingin dulu Masnya. Ayo, Mas. Keluar biar kami yang menyelesaikan masalah di dalam.
Ini Pak. Danis! Ini sebenarnya Mbak Wulan. Danis di mana, Danis? Tangan dia namanya naluri seorang ibu. Bapak ngerti. Danis di mana, Om? Bulan! Danis! Maaf Pak, saya udah dapat amanat dari Danis! kakak saya. Kamu di mana, Mertuanya Danis? dia nggak akan dikasih Danis. Betul. Di mana, Nak? Cuma kan biar bagaimanapun dia seorang Danis! ibu. Bulan! Kamu di mana, Danis? Om, Danis, mana? Gue bilang Danis nggak ada. Saya cuma pengen ketemu Danis, Om. Danis nggak ada. Danis ada Coba, sama Mama. Bapak jangan pakai Sama mertua lo. Pak. Bohong, Danis di sini. Mbak tahan emosinya, Mbak. Lu Bapak cari itu Pak. jangan pakai Lu cari. Bukan masalah gitu Pak. Saya udah ada amanat dari kakak saya Pak. Bohong. Om, izinin saya cuma pengen ketemu Danis doang, Om. Danis, gue Pak, bilang. jangan pakai kekerasan, Pak. Danis. Sama mertua lu Danis. Lu cari. Nggak bakal ada di sini. Danis. Mbak. Danis di mana, Danis? Kamu apa-apa? Pak. Om, ini barang-barang pada kemana, Om? Apa urusan lo? Tapi Om nggak bisa ngelarang saya ketemu anak saya, Om. Tapi saya udah ada amanat. Pak, dari mertua kamu. Atau? Mbak Wulan, kita kan kesini mau nyelesain masalah, bukan memperbesar masalah. Coba Mbak Wulan kontrol emosinya, biar masalah ini nggak berlarut-larut. Kasihan kan nanti kedengeran tetangga keluar. Gimana kalau kita dibawa ngobrol baik-baik? Gue udah juga lu bakal datang kemari tau gak lo? Bisa Pak, bisa jaga emosinya, nggak emosi, kepala dingin. Ayo kita selesaikan di bawah. Begini aja Pak Ustadz. Gimana Pak? Saya udah nggak nyaman bekas ponakan saya Pak Ustadz. Terus jadi maunya Bapak seperti apa? Mau saya, maaf Pak Ustadz, semua pergi dari rumah ini Pak Ustadz. Om jangan, Om. Ini rumah saya juga, Om. Ini rumah dari suami. Mbak Saya kesini cuma mau nyari anak saya. Mbak Wulan. Gue dapat amanat ya dari kakak gue. Iya Pak, sabar Pak. Baik Pak, baik. Keinginan Bapak akan kami penuhi. Kami baik kita keluar aja nanti waktu lain kali, waktu yang lebih tepat kita akan cari gitu. Dia Pak Ustadz. Ya udah Ibu, Mbak tahan. Lu ponakan gue tuh, lu yang... Oke. Kita akan keluar. Ya Mbak, kita keluar. Tunggu Pak Ustadz, tunggu. Saya baru Apa ingat lagi, Pak Mbak? Ustadz. Waktu di studio kemarin, saya ingat Mas Roy sama Mas Bayu bilang ada peninggalan dari suami saya Pak Ustadz. Saya mau cari barang itu Pak Ustadz. Oh gitu. Iya, saya harus dapat Pak Ustadz. Pak, Tolong Pak Ustadz. sebentar Pak. Begini, ini Mbak Wulan ini ada barang yang tertinggal di rumah ini. Dia minta izin untuk ambil barang. Barang apa lagi ya? Di rumah ini udah kosong tau gak? Pak. Barang apa lagi? Hah? Bapak sabar barang dulu. gua Biar lah. bagaimanapun dia punya hak. Dia kan istrinya. Saya juga ada hak. Saya mau ngambil Saya barang adiknya saya kakak di saya. sini. Betul, dia lebih berhak karena suaminya. Ini istrinya. Suaminya yang meninggal, jadi dia lebih berhak. Jadi mohon izin untuk ngambil barang yang Silakan cari Pak. Silakan kalau ada. Saya mau ngambil barang saya, Om. Silakan. Saya nggak mau ngambil apa-apa. Saya mau ngambil barang saya, Om. Silakan cari kalau ada. Udah Silakan. dikasih, Mbak udah dikasih izin, silakan. Oke. Tapi ingat, Ya. saya pengen cuma dia, ya, sama kru dari Antv. Oke. Yang lain nggak boleh. Didampingi kru satu. Terserah. Dia sama didampingi sama security boleh dari saya. Yaudah. Silakan Bapak panggil security-nya. Antar! Antar! Security! Ya udah kepentingan Bapak kan Tolong cuma lu ambil temenin kru, dia. ambil Kita kerja. mau cari Sekarang barang udah di dikasih rumah. izin. Terserah deh. Penting selesai itu udah kita langsung tinggal dari Iya, Pak dalam. Ustadz. Ayo, Pak. Tahan emosinya Pak. Jadi cuma itu ada yang tertinggal, mungkin barang dari Mbak Wulan yang tertinggal yang diambil. Silakan kalau ada cari aja Pak. Kurang ajar Pak ponakan saya tuh Pak. Kurang ajar. Saya dapat amanat Pak dari kakak saya. Saya paham. Saya ngerti. Saya ngerti banget Astagfirullahaladzim. apa yang Bapak lakuin. Cuma tolong tahan emosinya. Bapak jangan kepancing emosi lagi. Bapak kan lebih dewasa. Ya ponakan saya kurang ajar. Iya, saya ngerti apa yang Bapak rasain. Cuma Bapak juga harus bijak. Biar bagaimanapun dia kan mantan istri. Tapi saya ada amanat dari kakak saya Pak Ustadz. Betul, kami paham. Bukan urusan kamu ya. Bukan masalah itu, Pak. Pak kan nggak boleh. Apa? Ini hak saya. Iya memang. Ada apa lagi sini? Ini Pak, dia ngambil sesuatu Pak dari dalam lemari. Apa? Coba sini. Sini gue lihat. Wah, apa, Om? Ini hak Kenapa? saya. Ini punya saya, Om. Sini coba gue lihat. Pak. Jangan pakai kekerasan, Pak. Mbak, apa sih ini? Biar saya yang pegang deh.
saya pegang dulu biar aman. Takutnya ini berkas penting malah jadi robek nanti. Gimana Jadi kalau kita selesaiin ini di luar, kita obrolin Di baik-baik. studio itu Pak Ustadz. Ya. Jangan sampai dia yang ngambil. Ya udah Mbak, tahan emosinya, kontrol emosinya. Ayo kita selesaikan bareng-bareng di depan sini. Ayo. Ya udah Mbak, Pak, gimana kalau surat ini saya buka? Kemudian apapun isi di dalamnya akan saya bacakan. Silakan Pak. Ya, beratan ya? Pak, Mbak, ini adalah surat wasiat dari almarhum suaminya Mbak Wulan. Yang mana isi dari surat ini menyatakan bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum itu nanti akan dibagi untuk Mbak Wulan dan untuk keluarga dari almarhum. Oh, nggak bisa Pak. Saya nggak setuju. Apapun alasan Bapak nggak setuju, Maaf, ini Ustadz. surat wasiat. Udah Pak Ustadz, begini aja deh Pak sendiri Ustadz. udah nggak diakui di keluarga saya. Om, saya nggak peduli dengan harta ini Om. Silakan ambil Om. Saya cuma pengen anak saya aja Om. Silakan kalau Om mau ambil harta saya, ambil. Tapi tolong kasih tahu di mana Danis Om. Hadirin menembus mata batin malam hari ini adalah Rahma dan Wulan. Tadi Rahma, dia baru menemukan fakta bahwa pekerja yang di rumahnya yang merawatnya dari kecil sebenarnya adalah ibu kandungnya. Dan mudah-mudahan setelah malam hari ini mereka bisa mengetahui keberadaan ayah kandungnya karena Rahma akan segera melangsungkan pernikahan 1 bulan dari sekarang. Sementara Wulan, partisipan kita yang kedua, harus berpisah dengan anaknya karena anaknya ditahan oleh mantan mertuanya setelah mantan suaminya meninggal. Tanggapan kamu gimana, Roy? Saya terhadap Rahma ya. Rahma. Saya sangat sedih sekali dan bahagia juga karena bisa berkumpul kembali. Ya. Tapi berbeda sekali dengan Wulan ya tadi karena ada konflik yang sangat tajam sekali dan belum terselesaikan tampaknya. Iya, tidak disangka-sangka ternyata ini soal warisan. Gimana harapan kamu, Rahma dan Wulan? Harapannya ya semoga permasalahan cepat selesai karena semua masalah pasti ada jalan keluarnya selagi kita mau menyelesaikannya secara baik-baik dan bersama-sama, kompromi. Kompromi ya, Iya. pasti ada titik temunya, Iya, asal betul. berusaha dan tetap Betul mau sekali. mencari solusi. Betul. Baik, Rani terima kasih banyak sudah Terima hadir di kasih Menembus Mata banyak. Batin. Sukses untuk karir dan rencana Amin, baiknya. terima kasih. Roy Kiyoshi terima kasih. kasih. Penjelasan dan pencerahan yang malam Sama-sama. hari ini. Pemirsa, rasa kasih sayang akan membuat semua hal penuh kebahagiaan. Jadi teruslah menebar kasih sayang agar hidup terasa berharga dan istimewa. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.